Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhu wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum mengaji akan saya umumkan tentang penutupan sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Sekarang tanggal 18 ya. Kita ngaji. Sabtu besok tanggal 25 insyaallah kita ngaji. Terus Sabtunya lagi sudah Maret tanggal 4 enggak ngaji. Saya minta izin, saya bawa jamaah Jakarta Barat 3 bus ziarah ke para wali yang ada di Jawa Tengah. Itu tanggal 4-nya, berangkat tanggal 3, pulangnya tanggal 5 malam Senin lah sampai Jakarta lagi. Jadi tanggal 4-nya saya minta izin enggak ngaji. Terus nanti Sabtu akan datang, Sabtu kedua bulan Maret, tanggalnya tanggal 12. Ini sudah lewat dari nisfu Sa'ban. Jadi tanggal 11 itulah kita mengadakan penutupan sementara. Tanggal 11 bulan Maret, Sabtu kedua. Sabtu kedua ya. Ya. Nisfu Sa'ban. Kalau menurut tanggalan ini tanggal 6 masuk malam Selasanya. Iya, di sini nih. Tanggal 6-nya hari Senin tuh. Terus malam Selasa itu nisfu Sa'ban. Tapi tanggalan ada 2. Ada yang nisfu Sa'bannya malam Rebuknya. Kalau ini tanggal ini, tanggalan ini malam Selasa nisfu Sa'ban. Iya. Nisfu Sa'ban malam Selasa menurut tanggalan ini ya. Jadi nanti tanggal 11-nya kita penutupan sementara ya. Iya, tanggal 11-nya. Jadi kalau begitu ngaji tinggal berapa kali? 1, 2, 3 kali. 3 kali langsung penutupan sementara, begitu ya. Jadi penutupan sementaranya nanti tanggal 11 bulan Maret, Sabtu malam Ahad. Iya, kedengaran kan? Paham kan? Iya, begitulah pengumuman saya. Sekarang kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pembahasan kita masih lanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu kita supaya menjaga anggota badan yang jumlahnya ada 7 yang harus kita jaga baik-baik. Anggota badan yang 7 itu ialah mata. Baru sudah diterangkan, saya bahas lagi. 2 kalinya telinga harus jaga. Ketiga kalinya lisan, mulut dijaga.
Keempat kalinya wal batnu, perut harus dijaga. Terus ke 5 yaitu al farju, kemaluan, jaga kemaluan. Keenamnya wal yadu, dan tangan. Tangan juga harus dijaga. Yang terakhir yang ketujuh ialah warijlu, yaitu kaki. Itulah anggota badan yang perlu kita awasi benar-benar, kita jaga benar-benar. Jangan sampai anggota badan yang kita sebut itu tadi untuk kita gunakan untuk maksiat, jangan. Nah sekarang perincian tentang anggota badan yang 7 itu tadi. Pertama al-ainu, mata. Ammal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fil dhulumati wa tasta'inu biha fil hajati wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati wa ta'tabiru bima fiha minal ayati fahfadha an arba'in an tanzura biha ila ghairi mahramin. Maksudnya ammal ainu, adapun mata, anggota badan yang harus kita jaga nih mata. Fa inna ma khuliqat, maka sesungguhnya dijadikan mata itu laka untuk kamu, litah tadia, agar kamu mendapat petunjuk, biha dengan mata itu tadi, fil dzulumati, di dalam kegelapan, wa tasta'inu, dan kamu bisa minta tolong, biha dengannya, yaitu dengan mata, fil hajati, dalam keperluan-keperluan. Wa tanzuru, dan kamu bisa melihat, biha dengan mata, ila ajaibi malakutil ardi, kepada kerajaan-kerajaan Allah yang ada di bumi, was samawati, dan langit, wa ta'tabiru, dan kamu ambil pelajaran, bima, dengan apa-apa, fiha, yang ada di dalam kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini, minal ayati, dari tanda kekuasaan Allah, fahfadha, maka jagalah, an arba'in, dari 4 perkara itu, antanzura, bahwa kamu melihat biar dengannya, ila ghairi mahramin, ke selain mahramnya. Maksudnya kata musonif, mata itu dijadikan oleh Allah untuk apa? Litahtadiya biha fil dzulumat. Mata dijadikan oleh Allah untuk manusia, biar manusia itu bisa mendapat petunjuk dalam kegelapan. Yang dimaksud dapat petunjuk bagaimana? Tahu jalan. Ada orang jalan malam tuh, gelap. Sekarang ada listrik. Tahun 50 kira-kira di kampung-kampung sudah ada listrik belum ya? Saya kira belum di sini juga. Gelap. Nah dengan mata itu bisa tahu, oh ini jalannya, ini yang lurus ke sini, yang kanan ke sini lagi. Jadi tahu kemana arah kita akan jalan, sebab ada mata itu bisa tahu kita. Itulah mata. Wa tasta'inu biha fil hajati, dan dengan mata itu kita bisa meminta tolong kepada Allah dalam keperluan-keperluan. Kita punya mata, kita keperluannya ada. Keperluan apa? Cari nafkah. Sebab kita punya mata, gampang cari nafkahnya. Ada yang jadi petani di kampung tuh, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi PNS, dan seterusnya. Itu. Jadi mata digunakan untuk minta tolong pada Allah dalam keperluan-keperluan. Alhamdulillah punya mata. Coba kalau nggak punya mata bagaimana, gitu kan? Masya Allah, gede banget nikmat mata itu. Maka wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Alhamdulillah punya mata. Kalau nggak punya mata bagaimana? Tuh, kita bayangkan. Jadi kita
mohon kepada Allah atas keperluan-keperluan kita itu menggunakan apa? Ain, yaitu menggunakan mata. Wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Dan dengan mata manusia bisa melihat kerajaan Allah yang ada di bumi dan di langit. Maksudnya kerajaan Allah itu bagaimana? Kekuasaan Allah. Dengan mata kita bisa melihat kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Yang di bumi saja coba kekuasaan Allah. Yang namanya binatang, melata. Mulai dari yang kecil, semut. Sampai yang paling besar, gajah. Tuh, kita lihat, subhanallah, semut begitu. Yang lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi, sampai gajah. Kita renungkan, semua makhluk, mulai dari semut sampai yang paling besar, dikasih rizki semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa makan semuanya. Semut bisa makan, gajah bisa makan. Begitu tuh. Lah, kita harus perhatikan hal yang semacam itu. Kita harus perhatikan. Kita lihat kerajaan-kerajaan Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah tuh yang ada di muka bumi ini. Kita lihat lagi itu. Allah menciptakan pepohonan tuh. Menciptakan pepohonan. Ada pohon yang kecil sampai pohon yang besar. Kita perhatikan, pohon hebat banget ya. Siapa yang bikin? Allah. Allah yang bikin. Kita perhatikan lagi itu. Kita ambil contoh. Ada pohon kelapa. Ada pohon kelapa. Tahu pohon kelapa? Pernah melihat pohon kelapa? Melihat ya. Pohon kelapa akhirnya berbuah. Mulai dari calon kelapa yang masih kecil semacam ini. Orang Jawa bilangnya tembuluk. Kalau orang sini nggak tahu. Tembuluk tuh. Tembuluk. Kalau masih tembuluk begini, misalnya ada yang jatuh, kita belah, nggak ada air. Nggak ada air. Batoknya pun belum ada. Tapi kalau tembuluk itu menjadi besar, tuh. Menjadi besar, akhirnya tembuluk itu namanya ganti. Apa? Cengkir. Tuh, cengkir. Itu sudah mulai ada batoknya. Sudah mulai ada kulitnya. Sudah mulai ada sabutnya. Tapi kelapanya belum ada. Akhirnya membesar. Nah, jadilah kelapa. Kelapa mulai dari kelapa muda. Akhirnya lebih tua lagi, akhirnya kelapanya jadi tua. Kita perhatikan. Kalau kita ngambil kelapa yang semacam itu, sudah tua misalnya kita ambil. Kita perhatikan. Kelapa ini ada airnya. Ada airnya kan? Ada airnya. Coba kita perhatikan. Dari mana datangnya itu air? Dari mana ya datangnya itu air? Coba, datangnya duluan mana air dengan batok, dengan tempurung, dengan kelapanya, dengan sabutnya, dengan kulitnya? Datangnya duluan mana itu? Kalau datangnya duluan air, lewat mana ya? Lewat mana coba? Lewat mana datangnya air itu? Kalau datangnya duluan batok, kok bisa datang, bisa masuk? Dari mana itu? Wah, nggak sampai otak kita itu, nggak sampai. Nah, yang semacam itulah kekuasaan Allah yang perlu kita perhatikan. Itu yang dimaksud ajaibi malakutil ardi. Keajaiban-keajaiban kerajaan Allah yang ada di muka bumi. Begitu tuh. Ya Allah, tuh kelapa. Baru memikirkan kelapa begitu sudah nggak sampai otak kita. Dari mana datangnya air tuh? Kok bisa ada air? Begitu tuh. Itu dari baru satu pohon kelapa, belum yang lain lah. Yang semacam itu kita perhatikan tuh. Ada buah yang lain lagi tuh, kita perhatikan. Ada buah jeruk.
Ini ada pohon jeruk ditanam oleh petani. 3 meter ke sana ditanam lagi oleh petani pohon rambutan. Ke sana lagi ditanam oleh petani pohon jambu. Ditanamnya di satu lingkaran situ. Jeruk, apalagi tadi? Jambu, terus apa? Rambutan. Iya. Akhirnya tumbuh semuanya. Setelah tumbuh, jeruknya berbuah. Rambutannya berbuah. Apa? Jambunya berbuah. Kita coba. Jeruk, kebetulan jeruknya yang manis. Manis. Rambutan buah. Kita makan buahnya. Manis juga. Jambunya berbuah. Kita ambil, kita makan. Manis juga. Tapi ingat, manisnya jeruk beda dengan manisnya rambutan. Manisnya rambutan beda dengan manisnya jambu. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal yang nanam satu orang. Petani itu. Yang nanam satu orang. Dan tempatnya di satu lingkaran itu. Kok bisa berbeda itu? Ayo kita perhatikan. Siapa kira-kira yang membuat? Kalau bukan Allah gak ada. Begitu. Tanahnya tanah itu. Yang nanam satu orang. Kok beda manisnya jambu dengan manisnya jeruk? Beda juga manisnya dengan manisnya apa tadi? Rambutan. Beda tuh. Ya Allah, kalau bukan Allah yang Maha Kuasa, tidak bisa menciptakan yang semacam itu tuh. Nah, itu kita punya mata, gunakan untuk memperhatikan yang semacam itu. Kalau sudah kita perhatikan yang semacam itu, tambahlah kekuatan, tambahlah keimanan kita. Oh iya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Masya Allah, begitu ya. Tuh. Itu kita perhatikan. Baru pohonan begitu yang ada di sekitar kita. Belum yang lain lagi, ya Allah. Allah menciptakan gunung hebat banget tuh. Allah menciptakan laut hebat banget. Allah menciptakan sawah begitu lebar keluar padi. Setelah ditanam oleh petani, siapa yang menumbuhkan itu? Kalau bukan Allah. Nah, kita perhatikan ya, perhatikan. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayati. Dan kita supaya mengambil pelajaran dari kekuasaan Allah yang ada di alam ini. Yang ada di muka bumi, yang ada di langit. Yang ada di langit, banyaknya luar biasa. Mataharinya ada, bulannya ada, bintangnya ada. Dan matahari, bulan, bintang itu nggak pernah absen jalan menurut ketentuan Allah. Sudah pernah mendengar ada matahari pernah absen 1 jam? Ada? Nggak ada. Terus jalan terus tuh. Gedenya begitu bisa jalan. Kalau nggak ada matahari, waduh, orang yang hidup di muka bumi ini akan jadi apa nggak tahu. Sebab nggak ada rasa panas dari sinar matahari itu tadi. Begitu. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuasaan. Kita perhatikan. Oleh karena itu, fahfadha an arba'in. Maka jagalah mata itu dari 4 perkara, yaitu antandzura biha ila ghairi mahram, yaitu melihat pada selain mahram. Jangan sampai mata digunakan pada selain mahram. Minan nisa'il ajnabiyati, tuh. Yaitu melihat perempuan yang bukan mahramnya, melihat perempuan lain. Jangan punya mata, jangan diumbar sembarangan untuk melihat yang bukan mahram. Perempuan yang mahram, perempuan yang tidak boleh nikah. Yang bukan mahram berarti yang boleh dinikah. Jaga mata baik-baik, jangan sampai untuk melihat yang semacam itu. Lihat badannya tuh, lihat kakinya, lihat tangannya, jangan. Wah, kalau begitu bagaimana ya? Sempit banget berarti hidup kita di dunia. Ya enggak sempit. Asal bisa jaga gitu kan? Asal bisa jaga. Kalau kita melihat pada yang mahram, melihat istri, silakan sepuasnya. Melihat anak, ya enggak boleh, boleh juga kan mahram tuh. Tidak boleh dinikah tuh. Boleh.
gitu. Tapi pada yang ghairu mahram jangan. Itulah mata dijaga baik-baik. Gitu. Au ila suratin malihatin, atau melihat kepada foto, suratin foto. Foto tahu kan foto? Malihatin yang cantik. Wala bisyahwati nafsin, dan jangan melihat dengan syahwatnya nafsu. Au tanzuro, atau melihat kamu biha dengan mata, ila muslimin bi ainil ihtikar, dengan pandangan menghina. Tuh. Jadi kecuali kita melihat langsung manusia yang bukan mahramnya, itu nggak boleh. Melihat foto yang bikin syahwat itu juga nggak boleh. Melihat gambar, kita lihat orang ini lain jenis dengan kita, perempuan, auratnya diablak, tahu diablak, dibuka. Akhirnya kita perhatikan, subhanallah. Setelah kita perhatikan ternyata syahwat kita timbul. Itu juga tidak boleh melihat yang semacam itu. Jangan, gitu ya. Jangan tuh. Melihat foto padahal itu tidak boleh, tidak boleh. Sekarang banyak di apa ya namanya? YouTube apa tuh? Iya. Kan ada ya banyak YouTube apa namanya? Apa-apa? Ah ya itu kan gambar perempuan yang buka aurat tuh bisa dilihat. Bisa, tapi jangan dilihat. Itu nggak boleh, tidak boleh yang semacam itu tuh. Wala bisyahwati nafsin tuh, dan tidak boleh atau jangan melihat pada sesuatu dengan syahwatnya nafsu tuh. Ya, seperti itu tadi, melihat perempuan dalam gambarnya doang, tapi jadi syahwat kita timbul, itu jangan, tidak boleh. Aw tanzuru biha ila muslimin bainil ihtiqari, atau melihat orang Islam dengan pandangan hina, meremehkan orang, maksudnya nggak boleh. Meremehkan orang, jangan lihat orang itu dari pakaiannya, dari celananya, dari bajunya. Lihatlah hatinya. Walaupun pakaiannya biasa-biasa saja, tapi ibadahnya getol, oh bagus, bagus banget. Tapi pakaiannya bagus, celananya bagus, bajunya bagus, nggak pernah ibadah. Di sisi Allah nggak ada apa-apanya itu. Maka kita tidak boleh meremehkan orang, tidak boleh meremehkan orang begitu. Jangan gitu ya, jangan tuh. Nabi Musa waktu mau berguru dengan Nabi Khidir kan dicari, Nabi Khidir dicari. Nabi Musa ditemani oleh Yusha ya, pengikutnya. Ingin ketemu Nabi Khidir, cari, dan dia bawa makanan yang mau dimakan nanti kalau sudah lapar. Kalau di sini mungkin makanannya nasi dengan lauknya ya, dengan lauknya. Nah, Nabi Musa waktu itu supaya nyembelih goreng lah begitu ya, goreng ikan. Tapi jangan dipotong-potong, cuma dibuang kotorannya, akhirnya digoreng. Udah digoreng, jangan dipotong-potong ya, dibawa. Kata Allah, nanti kalau ini ikan loncat, padahal udah mati, udah digoreng, tapi bisa loncat. Kalau ikan ini loncat ke laut, disitulah kamu ketemu dengan Nabi Khidir. Gitu. Akhirnya jalan berdua. Mana Nabi Khidir? Belum ketemu. Di pinggir jalan, di pinggir laut. Cari terus. Akhirnya ikannya loncat, nggak kelihatan. Jalan terus. Setelah jalan terasa lapar. Tanya, Yusa, ya ente udah lapar belum? Sudah. Itu. Sudah, iya. Saya juga sudah lapar. Mana ayo keluarkan makanannya. Setelah dikeluarkan, ikannya ternyata sudah nggak ada. Ya, ikannya udah loncat, kita nggak tahu di mana. Gitu. Akhirnya di situ ya makan apa adanya. Ayo kita cari. Barangkali ketemu lagi di sana. Cari balik lagi. Benar ada orang yang pakaiannya sederhana. Sederhana pakaiannya. Lagi duduk sendirian. Akhirnya ditanya oleh Nabi Musa, Anda Nabi Khidir? Tuh, tanya begitu. Iya, saya Nabi Khidir. Oh, kalau begitu saya mau berguru dengan Anda. Baru ketemu di situ. Nah, Nabi Khidir itu pakaiannya sangat-sangat sederhana. Nabi Musa
tidak meremehkan walaupun pakaiannya sederhana. Ini pasti Nabi Khidir. Nah, saya mau berguru dengannya. Nah, itu. Maka di sini juga dilarang. Au tanzuru biha ila muslimin bi ainil ihtikar. Jangan sekali-kali melihat orang Islam dengan pandangan hina. Jangan ya. Walaupun pakaiannya sederhana, penampilannya sederhana, tapi ibadahnya luar biasa, Masya Allah, itulah yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tuh. Ya. Kalau Yusa itu termasuk yang 120.000 nama? Enggak, itu cuma sahabatnya Nabi Musa. Iya, enggak, ya. Iya, tidak termasuk. Itu cuma sahabatnya. Itu. Iya, terima kasih. Jadi begitu ya, kita sekali lagi tidak boleh melihat orang Islam, melihat kawan dengan pandangan hina, itu tidak boleh sama sekali. Itu mata harus dijaga. Sekarang telinga. Wa ammal udhunu fahfadha an tuzghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fahshi awil khawdi fil batili aw dzikri musawin nasi fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamallahi ta'ala wa sunnata rasulillah wa hikmata awliyaih. Wa ammal udhunu, dan adapun telinga itu sekarang telinga, fahfadha, maka jagalah oleh kamu, jaga telinga, antuzhiya, dari kamu mendengarkan biha dengan telinga, ilal bid'ati, kepada perkara yang bid'ah, awil hibati, atau menggunjing orang, awil fuksi, atau keburukan, awil khodi, atau masuk fil batili, pada kebatilan, aw dzikri musawin nasi, atau menyebut keburukan manusia. Fa innama khuliqat, maka sesungguhnya telinga itu dibikin oleh Allah laka untuk kamu, litasma'a, agar kamu mendengar biha dengan telinga itu, kalamallahi ta'ala, akan firman Allah, wa sunnata rasulillah, dan sunnah rasul, wa hikmata awliyaihi, dan hikmah dari para awliya, wa tatawassalu, dan kamu sampai bistifadatil ilmi, dengan mendapatkan ilmu biha dengan telinga, ilal malikil mukim, kepada Allah yang menjadi raja yang lurus, wan na'imid daim, dan kenikmatan yang kekal, fi jiwari rabbil alamin, di dalam bertetangga dengan Tuhan yang maha, dengan Tuhan seru sekalian alam, begitu. Jadi telinga supaya dijaga baik-baik. Telinga supaya dijaga baik-baik. Jangan sampai telinga itu kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang sifatnya bid'ah. Sifatnya bid'ah bagaimana? Tidak sesuai dengan aturan agama. Tidak sesuai dengan aturan agama. Kalau yang sesuai dengan aturan agama kan mendengarkan orang baca Quran, tuh, mendengarkan orang baca sholawat, mendengarkan orang baca tahlil, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak didengarkannya lagu-lagu yang bertentangan dengan syariat. Itu nggak boleh telinga untuk mendengarkan yang semacam itu. Jaga baik-baik, jaga baik-baik tuh. Awil ghibah, atau jaga telinga itu dari perkara ghibah. Ghibah itu menggunjing orang, ngatain orang. A ketemu B, kawan lama tuh. A tanya pada B, tahu belum? Belum apa? Si C begini, si C zina begini. Pekerjaan keburukannya diungkap semuanya. Itu namanya ghibah. Jangan sekali-kali digunakan untuk ghibah tuh. Jangan ghibah tuh. Jangan. Awil haudi fil batil, atau jagalah telinga itu dari sesuatu yang bisa memasukkan kepada kebatilan yang tidak diridhoi oleh Allah, begitu. Ada orang lagi nyusun program untuk berbuat maksiat, kita ikut dengerin, bagus, program pengajian, program kegiatan masjid,
setahun ini peringatan Mi'raj, peringatan Maulid, terus peringatan nuzulul Quran nanti Ramadan, lagi bikin program semacam itu, kita dengarkan, boleh. Itu kebaikan. Tapi kalau keburukan jangan sampai kita punya telinga digunakan yang semacam itu. Jangan sampai itu. Kenapa? Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah. Karena telinga itu diciptakan untukmu oleh Allah agar kamu bisa mendengar kalam Allah, firman Allah. Kita dengarkan orang baca Quran, ya Allah, enak banget ya. Suaranya bagus. Lagunya bagus. Ya Allah, bikin merinding orang tuh. Ya, bikin merinding orang. Apalagi sampai ayat Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalau tahu artinya ngeri. Qul, katakanlah Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kamu lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya yang namanya kematian pasti akan menyusul kamu. Ayat ini menerangkan, wahai manusia, kalau dijabarkan tuh, dengar baik-baik. Yang namanya kematian, padahal kamu selalu lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya yang namanya kematian akan menyusul kamu. Kalau sudah menyusul berarti mati orang itu. Akhirnya summa turadduna ila alimil ghaib, kemudian kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui barang gaib, wasyahada, dan barang yang kelihatan, yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian nanti Allah akan menceritakan perbuatan kamu ketika di dunia. Ayat itu kalau kita pelajari ngeri tuh, ngeri benar. Semua manusia akan lari dari kematian. Kalau ditanya coba, yang segar bugar, bang mau mati sekarang? Enggak. Apalagi sudah segar bugar, hartanya masih banyak. Bang mau mati sekarang? Oh enggak, harta saya banyak. Begitu kok mati, sayang-sayang. Itu yang segar bugar. Yang sakit pun kalau ditanya, bang sakit apa? Paru-paru nih. Berobat di mana? Di rumah sakit. Opnam, iya nih lagi opnam. Udah berapa lama? 3 minggu. Ya daripada nggak sembuh-sembuh bang, mati aja bang. Mau kira-kira ditanya begitu? Mati aja bang. Nggak mau. Padahal lagi sakit. Suruh mati nggak mau. Tapi ingat, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya yang namanya kematian akan menyusul kamu. Tuh. Begitu tuh. Jadi semuanya akan mati, akan disusul oleh kematian. Nah, yang semacam itu harus kita perhatikan tuh. Itu ada firman Allah. Dikit tanggung sekali ini. Wa sunnata Rasulillah, dan sunnah Rasul. Kita perhatikan dengan telinga kita. Oh, ini sunnah Rasul. Rasul berkata, siapa yang berselawat padaku sekali, pahalanya 10. Siapa yang berselawat padaku 10 kali, pahalanya 100. Siapa yang berselawat padaku 100 kali, orang itu ada tulisannya nanti pada hari kiamat di sini. Antara dua mata. Tulisannya berbunyi baro'atain, 2 kebebasan. Berarti orang ini mempunyai 2 kebebasan. Bebas dari apa? 2 bebas itu, baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifak. Bebas dari neraka dan bebas dari munafik. Itu sunnah Rasul. Kita perhatikan, kita dengarkan dengan telinga kita. Begitu. Jadi diciptakannya telinga untuk kita, untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan sunnah Rasul dan hikmah para aulia. Waktunya sudah habis, sampai di sini dulu ya. Insya Allah disambung pada giliran yang akan datang, gitu ya. Jadi insya Allah nanti penutupan tanggal berapa tadi? 12 ya? 11. Ntar dulu. Oh iya 11. Tanggal 11 Maret penutupan, insya Allah ya. Iya, pada hadir semuanya ya. Insya Allah hadir ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nurin anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil athar wa sahabil ahyar adadan ya min lahi miftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair
wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Abdul dzikri falamannahu la ilaha illallah. La